Nah, kita lihat soal 1. Katanya soal 1 berikut ini klasifikasi laporan keuangan untuk laporan laba rugi komprehensif dan laporan saldo laba. Nah, kemudian untuk setiap transaksi atau nama akun, masukkan huruf pada tempat yang disediakan untuk menunjukkan klasifikasinya. Nah, jadi ini adalah komponen akun yang ada di laporan laba rugi komprehensif, dan kemudian ini adalah laporan yang komponen akun yang ada di laporan saldo laba. Nah, ini adalah transaksi-transaksinya. Ada 12 transaksi. Nah, jadi nanti setiap transaksi ini tentukan apakah dia termasuk A, B, C, D, E, F, G, H, atau I. Jadi setiap komponen ini tentukan. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Kerugian yang belum direalisasi akibat pemilikan efek ekuitas non-trading. Itu masuknya laporan laba rugi komprehensif kah atau laporan saldo laba? Kerugian yang belum direalisasi akibat pemilikan efek ekuitas non-trading. Yang ini udah belajar di kelas? Belum, Kak. Baru sampai chapter berapa? A1 baru sampai chapter berapa? Yang A1? Jawablah. Belum, Kak. Belum, Ya, Kak. A1 baru sampai chapter berapa? Sampai bab berapa baru belajar? Halo. Sampai bab berapa kemarin pembahasannya di kelas? A1? Nggak ada A1? Iya, benar, Kak. Sampai finansial, Kak. Financial statement. Iya, Kak. Financial statement itu udah bab 5. Berarti ini udah belajar nih. Terus habis itu A2 udah sampai mana? Berarti semuanya kayaknya udah masuk nih ke sini. Nah, A3 masih bab 4, Kak. bab 4, berarti ini bab 4. Nah, kita lanjutkan yang nomor 1, kerugian yang belum realisasi akibat pemilikan efek ekuitas non-trading. Nah, di sini kita tentukan dulu apakah dia laporan laba rugi atau laporan saldo laba, atau di sini equity statement. Laporan laba rugi komprehensif berarti terkait dengan pendapatan dan beban. Nah, berarti yang nomor 1 ini kalau kerugian pendapatan atau beban, berarti kan kerugian itu kan hampir sama beban, tapi dia bukan beban. Nah, jadi di sini kalau kerugian itu masuknya laba rugi atau saldo laba? Saldo laba ya. Saldo laba, Kak. Saldo Kerugian? Laba rugi, Kak. Laba rugi. Nah, laporan saldo laba itu kan berarti laporan perubahan ekuitas, itu kan berarti kan saldo laba awal ditambah sama laba bersih dikurang sama dividen kan. Berarti kalau kerugian berarti nanti masuknya laporan laba rugi komprehensif. Nah, pertanyaannya, kerugian yang belum direalisasi ini dia masuknya pendapatan. Jadi kan laporan laba rugi komprehensif itu kan terdiri dari beberapa bagian. Ada pendapatannya, ada beban operasinya, ada pendapatan dan beban lain, ada operasi dihentikan atau discontinue operation, kemudian
penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini segala sesuatu kerugian atau keuntungan yang unrealized atau yang belum direalisasi, itu nanti masuknya bakalan masuk ke penghasilan komprehensif lain. Jadi yang nomor 1 itu A jawabannya. E. Nomor 1 itu E, penghasilan komprehensif lain. Nah, pertanyaannya sekarang, yang penghasilan komprehensif, biasanya kan kita di PA1 itu kan baru belajarnya pendapatan terdiri dari pendapatan apa aja, beban operasi, terus pendapatan dan beban lain. Nah, yang di sini tambahannya di bab ini itu adalah komponen-komponen yang masuk ke operasi dihentikan itu apa aja. Kemudian komponen-komponen yang masuk ke penghasilan komprehensif lain itu apa aja. Nah, sedangkan yang ini udah kita bahas sebelumnya di pengantar akuntansi 1. Lebih tepatnya di bagian yang perusahaan dagang, akuntansi untuk perusahaan dagangnya. Nah, di sini operasi yang dihentikan itu terkait dengan keuntungan atau kerugian ketika kita menghentikan suatu unit usaha atau kegiatan operasional kita. Jadi masuknya nanti ke operasi yang dihentikan ini akunnya. Kemudian untuk penghasilan komprehensif lain itu terdiri dari apa aja? Nah, yang pertama itu adalah surplus revaluasi aset tetap. Nah, surplus evaluasi aset tetap ini apa maksudnya? Nah, jadi nanti aset tetap kita itu setiap periodenya, apabila kita pakai metodenya itu adalah revaluasi, maka setiap tahun kita itu harus menyesuaikan nilai dari aset tetap itu sesuai dengan nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Jadi, tiap tahun, kan kalau misalnya kita nyatat di laporan posisi keuangan tuh, aset tetap dicatat sebesar nilai perolehannya, ya kan? Sebesar nilai perolehannya. Nah, kemudian di bawahnya akumulasi penyusutan. Nah, sekarang ketika kita pakai metode revaluasi, maka nilai dari aset tetap tadi itu nggak dicatat sebesar nilai perolehannya, tapi tergantung pada situasi pasar saat ini. Tergantung pada nilai wajarnya sekarang, tiap tahun disesuaikan. Nah, berarti nanti kan ada selisih antara nilai buku aset tetap dengan nilai wajarnya. Nah, selisih antara nilai buku dan nilai wajar dari aset tetap itu nanti akan menghasilkan surplus atau kerugian dalam penilaian aset tetapnya. Nah, nilai buku ini apa? Nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nanti dibandingkan antara nilai buku tadi dengan nilai wajarnya sekarang berapa. Nah, apabila nilai buku kita sekarang kita catat 500.000 misalnya. Nilai wajarnya ternyata 300.000, berarti kan itu namanya rugi kita. Rugi. Kalau rugi itu langsung masuknya ke beban operasi. Masuk ke beban operasi di laporan laba rugi. Nggak masuk laporan laba rugi komprehensif dia. Tapi kalau misalnya nilainya itu lebih tinggi, di nilai wajar 500.000, sedangkan nilai bukunya 400.000. Maka yang tadi itu namanya keuntungan tadi surplus revaluasi. Nah, yang surplus revaluasi ini itu yang akan masuk ke laporan komprehensif lain. Jadi kalau ruginya diakui di pendapatan beban operasi kalau dia rugi. Kalau misalnya dia surplus atau untung itu masuknya ke penghasilan komprehensif lain. Itu terkait dengan keuntungan atau kerugian penilaian atas aset tetap. Atau surplus aset tetap masuknya ke penghasilan komprehensif lain. Nah, terus apalagi yang masuk ke penghasilan komprehensif lain ini? Dia ada 5. Yang kedua itu adalah keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial. Nah, aktuarial ini terkait dengan apa? Itu nanti kita bakalan bahas nanti mungkin di AKM 3 atau AKM 2. Nah, itu terkait dengan dana pensiun. Nah, jadi di dana pensiun itu nanti akan ada yang namanya keuntungan dan
kerugian aktuarial. Nah, keuntungan atau kerugian aktuarial ini itu bakal masuk ke penghasilan komprehensif lain. Nah, kemudian yang ketiga, keuntungan dan kerugian akibat translasi mata uang asing. Nah, jadi nanti ketika kita itu perusahaan kita itu multinasional misalnya, induk cabangnya ada perusahaan kita di luar negeri. Nah, mata uang kita kalau bikin laporan keuangan itu kan satu induk kan, induk aja satu dikonsolidasikan nanti semuanya. Nah, berarti nanti itu kan harus dari mata uang dolar itu nanti harus dikonversi menjadi mata uang rupiah. Nah, jadi kan karena pengaruh kurs tuh jadinya beda ketika dia dikonversi menjadi rupiah kan. Nah, jadi selisih kursnya itu yang disebut dengan keuntungan dan kerugian akibat translasi mata uang asing. Jadi nanti masuknya ke penghasilan komprehensif lain juga. Terus yang keempat itu adalah keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Jadi ketika kita punya, nanti belajarnya di equity, bagian equity, jadi nanti ada investasi, investment juga investment on equity. Nah, nanti jadi investment ini ada macam-macam jenisnya, ada yang trading, terus ada yang hold to maturity dan yang lainnya. Nah, yang bagian hold to maturity, yang bagian yang tersedia untuk diperdagangkan ini itu nanti ketika dia diukur kembali, berarti kan nanti setiap tahunnya, tiap 31 Desember, itu kita harus nilai dia sebesar nilai wajarnya. Ketika nanti ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat sebelumnya, ada nanti muncul keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian itu nanti masuknya ke penghasilan komprehensif lain juga. Nah, kemudian yang kelima, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai. Nah, itu terkait dengan kalau lindung nilai itu kita belajarnya mungkin di AKM 3 nanti apa sih istilahnya? Pokoknya lindung nilai itu adalah di mana kita berhutang sekarang misalnya dalam dolar 200.000 dolar. Nah, ketika dia dikonversi menjadi rupiah, itu kan misalnya 500 juta misalnya, 500 juta. Nah, nanti berarti dia akan jatuh tempo 5 tahun lagi. Nah, berarti nanti kita untuk pembayaran dari hutang kita ini harus dalam dolar lagi kan. Nah, jadi dolar tersebut kalau udah 5 tahun berarti udah beda lagi kan harga dolar. Nggak mungkin nanti kita bayarnya 500 juta lagi. Kalau dalam rupiahnya pasti lebih besar dari itu atau kurang dari itu tergantung pada harga dolarnya. Nah, jadi kemungkinan terbesar kan harganya itu bakalan naik terus dolarnya. Nah, jadi untuk supaya kita tetap nanti bayarnya dalam rupiah itu tetap 500 juta, maka kita lakukan lindung nilai. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan lindung nilai. Jadi, segala bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai tadi nanti kalau ada keuntungan atau kerugiannya, nanti masuknya ke penghasilan komprehensif lain ini juga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah segala bentuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Jadi kalau ada kata-kata unrealized, maka dia masuknya ke komponen penghasilan komprehensif lain. Itu di video juga udah dijelasin, ada di bagian deskripsinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang terkait dengan penghasilan komprehensif lain? Enggak? Paham ya? Iya, Kak, insya Allah. Nah, jadi di sini yang nomor 1 ini, kerugian yang belum direalisasi akibat pemilikan efek ekuitas non-trading, ini masuknya kemana? Penghasilan komprehensif lain. Kak, Ya.
Terus yang kita lanjutkan nomor 2, keuntungan atas penjualan efek ekuitas non-trading. Di sini nggak ada kata-kata belum direalisasi. Kalau dia pasti keuntungan, berarti dia nanti masuknya ke Pendapatan. Nah, gini, kalau pendapatan nih, beda antara pendapatan, dia kan ada dua kalimat tuh. Pendapatan temennya kan berarti keuntungan tuh. Nah, kalau pendapatan itu harus ada bebannya. Gini, kalau pendapatan itu harus ada bebannya di mana kita butuh usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, sedangkan kalau keuntungan ini emang jumlah bersih aja. Jadi kalau pendapatan ini pasti biasanya ada bebannya di bawahnya. Sedangkan kalau keuntungan emang itu udah jumlah bersihnya, udah jumlah bersih yang kita terima untung. Jadi bukan akibat dari usaha kita gitu. Jadi keuntungan ini biasanya keuntungan tok aja, itu nggak masuk di dalamnya ada beban. Jadi itu beda antara pendapatan dengan keuntungan. Sedangkan apa beda kerugian dengan beban? Nah, kalau kerugian dengan beban, kalau kerugian itu kita keluar duit tapi kita nggak dapat apa-apa. Sedangkan kalau beban, kita keluar uang, tapi kita dapat pendapatan karena kita mengeluarkan uang tersebut. Sampai sini paham? Kalau Paham, Kak. kerugian, kita rugi, tapi kita nggak dapat apa-apa, kita keluar duit misalnya. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Sedangkan kalau beban, kita keluar duit, tapi kita dapat pendapatan. Sedangkan keuntungan itu adalah pendapatan yang udah bersih, yang nggak ada beban-bebannya di dalamnya. Sedangkan kalau pendapatan itu untuk mendapatkan pendapatan ini maka perlulah beban. Nah, jadi yang kedua ini kalau berarti di sini keuntungan atas penjualan efek ekuitas non trading. Nah, biasanya kalau pendapatan itu kan terkait dengan usaha kita kan. Terus beban operasi juga terkait dengan beban operasi. Berarti kemungkinan letaknya di sini, pendapatan dan beban lain. Jadi biasanya keuntungan atau kerugian yang nilainya pasti ini maksudnya dia nggak ada kata-kata belum direalisasinya, itu masuknya ke pendapatan dan beban lain ini. Keuntungan atau kerugian masuknya di pendapatan dan beban lain. Nah, di sini perlu diperhatikan lagi, kalau misalnya yang kerugian ini umumnya kalau dia belum pasti berarti belum direalisasi. Itu umumnya kalau rugi, kalau dia belum pasti pun itu harus kita akui di laporan laba rugi, nggak masuk ke komprehensif dia, kecuali yang bagian yang ini. Sedangkan keuntungan itu kalau dia belum pasti akan direalisasi atau dia belum direalisasi, maka dia nggak boleh diakui sebagai pendapatan atau pendapatan di laporan laba rugi. Jadi letaknya nanti di laporan komprehensif. Jadi itu yang namanya prinsip konservatif. Jadi kan di bab 1 atau bab 2 kan udah belajar kan nanti. Udah belajar tentang prinsip konservatif. Jadi prinsip konservatif dalam akuntansi itu adalah di mana kalau kita rugi, itu kita cepat kita akui. Sedangkan kalau kita untung, jangan akui dulu. Nanti kemungkinan kita bakalan untung nih. Nah, masukin dulu ke laporan laba rugi komprehensif, di bagian yang komprehensifnya. Nggak masuk ke laporan laba rugi biasa dia. Sedangkan kalau kita itu kan tadi untung. Kalau untung, maka jangan akui dulu. Masukin ke laporan laba rugi komprehensif. Tapi kalau misalnya dia rugi kalau walaupun dia belum pasti misalnya,
udah ada nih kemungkinan kita bakal rugi, maka cepat akuin di laporan laba rugi. Diletaknya di beban lain. Nah, ini pengecualian untuk ekuitas non-trading yang di sini. Sampai sini paham? Kita lanjutkan yang ini nomor 2, keuntungan atas penjualan efek ekuitas non-trading. Berarti kan keuntungannya di sini pasti nih. Berarti masuknya ke sini kan pendapatan lain kan? Karena dia keuntungan. Jadi pendapatan dan beban lain ini adalah terkait dengan keuntungan atau kerugian yang sudah pasti. Nah, kemudian pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ini apa ya? Ngapain orang di grupnya? Padahal udah 300 terus agak pesan, tapi masih tetap 100. Tunggu dulu. Apa namanya nih, Zoom? Nah, kita lanjutkan. Yang nomor 3, pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ini kita harus lihat dulu. Ini kita perusahaannya ini perusahaan jasa kah atau perusahaan dagang? Nah, berarti di sini kita anggap aja dia perusahaan dagang. Maka bagi perusahaan dagang, pendapatan penjualan ini termasuk kategori yang mana? Pendapatan. Ya, Yang A. pendapatan. A. Pendapatan itu paling atas letaknya. Terus habis itu rugi penurunan nilai atau goodwill. Tadi kalau untung atau rugi dia pasti masuknya ke mana? Untung atau rugi tadi masuknya ke kalau dia pasti pendapatan dan beban lain, Kak? Iya, pendapatan dan beban lain. Berarti dia karena rugi, berarti dia kategori beban lain. Nah, sabar yang belum masuk nih. Terus habis itu 45. Gaji penjualan yang masih harus dibayar. Gaji penjualan yang masih harus dibayar. Berarti ini beban gaji. Beban gaji itu masuknya ke beban apa? Beban operasi. Beban operasi, Kak. Beban operasi, karena digunakan untuk operasional perusahaan. Terus habis itu laba neto untuk periode tersebut. Dia ditanya nih labanya. Laba neto itu nanti masuknya laporan laba rugi komprehensif kah atau laporan saldo laba? Kalau laba. Saldo laba, Kak. Nah, saldo laba. Di sini di bagian saldo laba. Nah, laba neto karena dia laba, bukan rugi, bukan loss income, maka di sini dia sebagai penambah atau pengurangan dari saldo awal, penambahan saldo laba, pengurangan saldo laba, atau klasifikasi atas catatan atas laporan keuangan. Mana? Penambahan saldo laba yang G. Soalnya kalau yang ini penambahan atau pengurangan dari saldo awal ini maksudnya adalah nanti saldo awal itu ada pengkoreksian, kita koreksi nilainya. Nah,
koreksi nilainya itu kan ada yang ditambah atau dikurang. Nah, itu dia yang koreksi itu, yang F ini. Sedangkan penambahan saldo laba atau pengurangan saldo laba ini adalah kalau laba kan menambah saldo laba, kalau rugi mengurangi saldo laba, kemudian dividen juga pengurangan saldo laba. Nah, kemudian kita lanjutkan. Gimana orang Zoom-nya? Terus habis itu, untuk kerugian atas penjualan investasi. Ini, udah pasti rugi, masuknya ke mana? Pendapatan dan beban lain, Kak. Iya, pendapatan dan beban lain. Terus habis itu kita lanjutkan penyusutan peralatan yang digunakan dalam operasi. Penyusutan peralatan. Masuknya ke ini? Beban operasi, Kak. Iya, beban operasi. Beban operasi, Kak. Beban operasi. Ya. Nah, kemudian dividen tunai yang diumumkan dan dibayarkan. Masuknya saldo laba atau laba rugi komprehensif? Pengurangan Ini pengurangan saldo laba. saldo laba, Kak. Laba. Terus habis itu koreksi kesalahan karena membebankan biaya perolehan peralatan pada tahun sebelumnya. Tadi kalau yang masalah koreksi-koreksi atas laba atau rugi, letaknya di Penambahan atau pengurangan. Penambahan atau pengurangan saldo awal. ya. Jadi nanti kalau misalnya koreksi kesalahan tuh misalnya kayak gini. Di tahun lalu itu sebenarnya laba kita itu 500.000. Nah, ternyata sebenarnya laba kita itu 300.000. Kenapa 300.000? Soalnya berarti beban kita catat tahun lalu itu kekecilan atau pendapatan kita catat kebesaran gitu. Berarti kan laba kita yang tahun lalu itu nggak benar nilainya. Jadi di tahun ini kita sesuaikan nilainya supaya benar. Nah, penyesuaian atas laba tersebut itu nanti kita lakukan penyesuaiannya di laporan saldo laba atau di laporan equity statement. Nah, laporan perubahan ekuitas nanti jadi saldo laba awal, terus nanti koreksi atas laba tahun lalu, habis itu baru nanti nilai penyesuaian atas saldo baru, saldo awal baru nanti dilanjutkan ke penambahan saldo laba atau pengurangan saldo laba, baru nanti dapat saldo laba akhirnya. Nah, jadi di sini yang koreksi kesalahan atas membebankan biaya perolehan peralatan pada tahun sebelumnya itu masuknya ke sini. Yang bagian F. Nah, di sini koreksi kesalahan karena membebankan biaya perolehan peralatan pada tahun sebelumnya. Di sini kan membebankan biaya perolehan peralatan. Nah, biaya perolehan peralatan itu kan kalau biaya perolehan aja itu kan masuknya di laporan posisi keuangan bagian aset kan. Nggak ada hubungannya sama laporan laba rugi. Nah, kenapa di sini bisa masuk ke laporan laba rugi? Karena ini terkait dengan beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu kan masuknya di laporan laba rugi kan sebagai beban. Nah, kalau biaya perolehan kita kebesaran, maka otomatis nanti beban penyusutannya juga bakalan kebesaran kan. Makanya dia makanya dia nanti menyebabkan laba kita itu nggak seharusnya dicatat seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 11, kita lanjutkan nomor 11. Keuntungan asuransi atas kerugian banjir, nilai asuransi yang diterima melebihi jumlah tercatat dari aset rusak akibat banjir. Nah, ini masuknya mana? Keuntungannya pasti. Masuknya ke pendapatan lain.
Iya, pendapatan lain. Terus habis itu perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi divisi permen dan menderita kerugian atas penjualan divisi tersebut. Nah, ini masuknya ini bagian di operasi dihentikan ini. Jadi, keuntungan atau kerugian akibat kita menghentikan operasi maksudnya ke operasi yang dihentikan. Sedangkan yang penghasilan komprehensif lain ini ada 6 komponennya. Itu yang kalian hafal yang tadi. Nah, selesai kita yang nomor 12. Selesai nomor 1. Kita lanjutkan yang nomor 2. Orang ini belum juga balas saya. Yang lain nih gimana ya? Nonton Discord aja lah. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2. Itu dibalas. Nanti dia disuruhnya ganti. Nomor 2, berikut ini informasi terkait di Kinson Company untuk tahun 2010. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita langsung aja. Pokoknya kalau misalnya biasanya di akuntansi manajemen, akuntansi biaya, PA, atau soal-soal kasus kayak itu, jangan takut lihat soal yang panjang-panjang. Nah, caranya langsung aja baca soalnya dimintanya apa. Nah, dari dimintanya apa, karena kita udah hafal kan gimana rumusnya, apa aja komponen-komponennya, maka kita tinggal cari aja data yang pengen kita butuhkan itu. Nomor 2 itu buatlah laporan laba rugi dan laporan saldo laba. Aku kasih akun aja ya, Kak. Oke, Kak. Tunggu dulu ya. Tunggu, gimana caranya? Version. Ini gimana caranya? Ini ada yang tahu gimana cara supaya dia jadi 300? Jangan ya. Orang nih. Terus tak bisa buat. Biar aja lah. Yaudah, kita lanjutin aja. Nomor 2 ini bikin laporan laba ruginya sama laporan saldo labanya. Kalau bikin laporan laba rugi berarti
Sini nama perusahaannya apa? Nggak ada ya, Dickinson Company. Mana soalnya? Nama perusahaannya Dickinson. Dickinson Company. Sini aja kita bikin. Dickinson Company. Habis nama perusahaan, kita bikin nama apa lagi? Nama laporan. Laporannya, Kak. Laporannya, Kak. Laporan laba rugi. Laporan laba ruginya tuh komprehensif atau enggak tuh ya? Nah, untuk mengetahui dia komprehensif atau enggak, kita lihat komponennya di sini. Enggak ada kan yang komponen komprehensif, keuntungan atau kerugian komprehensif di sini enggak ada. Nah, berarti di sini emang laporan laba rugi aja. Untuk periode 31 Desember 2010. 31 Desember 2010. Nah, yang pertama kalau laporan laba rugi itu udah pasti di atasnya di sini pendapatan kan. Pendapatannya diganti sama apa? Penjualan, Kak. Ya, penjualan. Nanti di sini bikin penjualan 25 juta. Dan 25 juta. Terus habis penjualan HPP, Kak. Mana dia nih? Soalnya nih beban pokok habis penjualan kan biasanya harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold-nya di sini beban pokok penjualan ini 16 juta. Beban pokok penjualan. Pokok penjualan 16 juta. 16 juta. Nah, penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan apa namanya? Net infonya ya kayak penjualan bersih ya kayak. Enggak. Penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi dengan diskon penjualan atau retur penjual dikurangi dengan diskon penjualan, dikurangi dengan retur penjualan, kemudian itu aja kalau penjualan bersih. Kalau penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Nah, bicara soal penjualan bersih, kita lihat di sini. Kita pastikan akun-akun kita di sini ada nggak yang mengurangi penjualan? Yang untuk penjualan bersihnya. Nah, nggak ada di sini. Nggak ada di sini diskon penjualan. Berarti emang penjualan aja. Penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, namanya gross Profit, Kak. Gross profit, Iya, Kak. gross profit atau laba kotor. Laba kotor nih, gross profit. Nilainya sama dengan ini kurang ini.
9 juta. Terus habis itu, habis laba kotor, kita bikin biasanya apa lagi? Beban? Beban-beban Kak. Beban apa? Beban kan tadi ada tuh banyak penggolongannya. Beban Beban, operasi, Kak. beban operasi. Jadi di sini beban operasi. Nah, beban operasi di sini terdiri dari beban bunga, nanti masuknya ke mana? Beban lain. Ya, beban lain-lain. Terus habis itu beban penjualan dan administrasi ini, Beban operasi. ya Operasional. beban operasi berarti masukin di sini beban penjualan dan administrasi. Beban penjualan dan administrasi. Terus habis itu, kalau misalnya dulu kan kita laba kotor dikurangi dengan beban operasi, namanya nanti laba operasi kan. Namanya laba operasi. Nah, tapi di sini kalau di aturan yang di IFRS yang di chapter 4 ini, itu nggak kayak gitu. Nah, kita masukin dulu yang beban operasinya tadi 4.700.000. 4 sini 4.700.000. Sini kita bikin kurung biar jelas. Kita ganti rumusnya. Ini juga kita kurung. Nah, kalau di sini itu kita masukin nanti setelah ini 4.700.000 ini, itu kan ini kurang ini, jangan kita kasih nama dulu laba operasi, kita biarin aja kosong, jadi ini sama dengan ini ditambah sama ini dapat segini. Kita kosongin aja hasilnya dulu. Nah, terus habis itu kita masuk ke sini, langsung kita masuk other income and expense, berarti beban, pendapatan dan beban lain. Nah, di sini kalau misalnya pendapatan dan beban lain itu ada nanti beban bunga ini kan. Nah, beban bunga ini, yang beban bunga itu dia financial expense. Nah, untuk financial expense itu dia nanti kelompoknya tersendiri. Jadi dia kalau di aturan baru ini kelompoknya tersendiri, jadi dia bukan masuk dari pendapatan dan beban lain. Jadi dia nggak dimasukin di sini, di pendapatan dan beban lain, tapi nanti letaknya di bawah setelah laba operasi. Jadi biasanya ini kan laba operasi nih, setelah beban operasi nih. Nah, sekarang dikosongin aja dulu, dikosongin hasilnya, nggak ada namanya. Langsung loncat ke pendapatan dan beban lain, di mana kita di sini tidak memasukkan yang namanya kita masukkan yang financial expense tadi atau beban bunga. Nggak kita masukin beban bunga di sini. Jadi kita catat yang selain beban bunga. Selain beban bunga berarti ini udah enggak.
Terus ini udah penghapusan goodwill. Goodwill dihapus berarti itu kerugian mutlak kan. Kerugian mutlak itu masuknya ke mana? Beban Berarti beban lain. Berarti di sini penghapusan goodwill, write off goodwill masuknya ke beban lain. Berarti di sini kita catat, bilang ke teman-temannya nanti dari hasil record aja masuknya. Kak pesan 300 orang, tapi ternyata dimasukinnya 100 cuma. Terus dia kasih nama akun Zoom-nya. Tapi kakak nggak tahu gimana cara ngubahnya dari awal. Tuh bikin akun lagi kita. Kita buka lagi dari awal kan. Biar aja lah. Pendapatan dan beban lain berarti di sini penghapusan goodwill. Nah, karena dia apa? Kita taruh di sini. Kalau penghapusan berarti kerugian kan. Nah, berarti dia minus, nilainya 820.000. Masukin di sini minus 820, kurung ya. 820.000. Terus habis itu kerugian akibat banjir. Belum lagi ya. Penghapusan goodwill, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini berarti untuk pajak nanti kan, pajaknya berapa. Terus keuntungan atas penjualan investasi, udah pasti untung dia. Masuknya ke beban lain, pendapatan lain. Jadi keuntungan atas penjualan investasi positif. Keuntungan atas penjualan investasi 10.55. Keuntungan atas penjualan investasi 110.000. Nilainya 110.000. Terus habis itu kerugian akibat banjir. Masuk beban lain juga kan. Kerugian akibat banjir 390.000. Kerugian akibat banjir 300 berapa tadi? 390.000 minus 390.000. Terus habis itu kerugian atas pelepasan divisi grosir, nggak masuk ke sini kan. Kerugian atas divisi grosir, berarti ini masuknya ke discontinue operation, penghentian operasi tadi kan. Yang pengoperasi dihentikan. Berarti dia nggak masuk lagi ke akun yang tadi, ke klasifikasi pendapatan dan beban lain. Kemudian dividen ini juga enggak. Dividen kan masuknya di laporan saldo laba nanti. Nah, berarti sampai sini aja yang ini. Kita totalkan di sini jadinya total pendapatan dan beban lain. Berarti taruh di sini sama dengan ini ditambah sama ini tambah sama sum aja lah nak. Nah, jadi dia minus hasilnya, berarti ini beban aja semuanya kan. Minus. Berarti karena minus, berarti dia menjadi pengurang. Berarti di sini, udah kan, laba operasinya itu baru kita taruh di sini. Laba operasi. Nah, jadi kalau biasanya laba operasi itu kita taruh di sini, maka
laba operasi yang di laporan laba rugi yang di chapter 4 ini, itu adalah setelah laba kotor dikurangi dengan beban operasi dan pendapatan dan beban lain. Jadi, laba kotor dikurangi beban operasi, ditambah sama pendapatan lain, dikurangi beban lain, baru nanti itu dapatnya laba operasi. Laba kotor nih. Dikurangi sama ini, terus ditambah sama pendapatan lain. Jadi, laba operasinya letaknya di sini. Ini berarti ini 4.300.000 hasil tadi kan. Terus ditambah karena di sini kita udah minus maka kita pakai tambah. 3.200.000. Sampai sini paham? Jadi nanti yang beban finansialnya atau beban bunga jangan dimasukin di sini. Tapi letaknya nanti di bawah ini, di bawah laba operasi. Jadi habis laba operasi ini ada baru financial expense atau beban bunga. Beban bunga, nilai beban bunga itu adalah beban bunga 70.000. Berarti beban bunga 70.000 sebagai pengurang karena dia beban. Udah selesai. Terus habis itu, habis beban bunga, baru nanti ini adalah laba sebelum, biasanya kan di sini laba bersih tuh. Laba bersih. Laba bersih itu adalah tergantung pada komponen yang akan kita buat. Jadi laba bersih itu adalah laba paling akhir. Karena di sini ini masih ada beban pajak, maka di sini nggak laba bersih namanya, tapi laba sebelum pajak. Laba bersih adalah laba kalau kita bikin laporan laba rugi yang paling akhir banget. Tapi kalau masih ada beban-bebannya yang lain, maka dia belum bisa dikatakan sebagai laba bersih. Jadi di sini karena ada nanti beban pajak, maka setelah laba operasi dikurangi beban bunga namanya laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak itu berarti sama dengan ini, karena ini udah minus, dikurang sama ini kan berarti plus di sini. Ini nilainya. Nah, habis laba sebelum pajak, berarti di sini beban pajak. Dikurang sama beban pajaknya. Beban pajak kita, apa ya? Nih, pajak penghasilan untuk tahun 2010. Beban pajak di sini itu PPh 25. 12.44.000. Nah, kalau pada kenyataannya, kalau kita sebagai perusahaan nih, pada kenyataannya ini yang beban pajak ini dapatnya bukan, biasanya kan beban pajak sekarang 22% kalau untuk badan. Nah, berarti 22% kali laba sebelum pajak ini kan. Nah, kalau pada perusahaan yang sebenarnya ini laba sebelum pajak ini, enggak ini yang dikalikan dengan tarif pajak, tapi kita rekonsiliasi fiskal dulu ini berapa laba yang sebenarnya menurut pajak, baru itu yang dikalikan dengan tarif. Nah, kalau di sini kan langsung diketahui aja beban pajaknya berapa. Langsung aja masukin nilainya 12.44.000. Tuh 244.000. Dia minus. Kurang. Kok nggak mau? Oh iya. Nah, laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak, baru ini namanya laba setelah pajak. Biasanya kan laba bersih, tapi karena masih ada komponen di bawahnya yakni discontinue operation, maka di sini laba setelah pajak aja. Sama dengan ini ditambah sama ini. Karena ini minus. Minusnya ditambah. Terus habis itu
Habis laba setelah pajak, baru di sini kita bikin yang namanya operasi yang dihentikan atau discontinue operation. Yang dihentikan. Nah, operasi yang dihentikan ini berarti kan nanti berupa keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugiannya itu harus setelah pajak. Jadi kalau misalnya masih keuntungan aja, belum dikurangi sama pajaknya, maka kita kurangi dulu dengan pajaknya. Tapi kalau misalnya dia udah dalam pajak bersih, udah dipajaki dia, maka langsung aja kita masukin angkanya. Jadi ini operasi yang dihentikan ini keuntungan atau kerugiannya itu udah harus dikurangi pajak dulu. Berarti di sini kenapa kayak gitu? Soalnya kan di sini kan udah dikurangi pajak. Kalau di sini belum dikurangi pajak, berarti nanti nggak konsisten dia ke atas untuk ditambahkan atau dikurangkannya kan. Jadi makanya ini udah dalam bentuk dikurangi pajak. Nah, kita lihat di sini operasi yang dihentikan kita 2 nih kan. Nah, berarti ini udah setelah dikurangi pajak. Berarti bisa kita masukin langsung nilainya segini. Tapi kalau misalnya belum dikurangi pajak, maka kurangi dulu dengan pajaknya masing-masingnya. Nah, jadi di sini kerugian atas pelepasan divisi grosir. Kerugian atas pelepasan divisi grosir setelah pajak. Nilainya kita taruh di sini aja. 140.000. 140.000. Habis itu kerugian atas operasi divisi grosir. Kerugian atas operasi divisi grosir. Nilainya 90.000. Karena divisi grosir ini yang kita tutupkan, maka operasinya itu kan karena dia rugi, makanya kita tutup. Maka kerugiannya itu kita masukkan juga di sini. Yang pertama, kerugian karena kita lepaskan dia. Yang kedua, kerugian karena dia beroperasi selama ini. 90.000. Karena rugi, maka dia minus. Nah, terus habis itu oh iya, habis itu di sini namanya net income. Kita jumlahin aja dulu ini. Totalnya sama dengan ini tambah ini. Nggak usah kita bikin namanya. Nah, habis itu baru nanti net income, laba yang paling akhir, baru net income berarti laba bersih. Laba bersih nilainya ini laba ditambah. Karena ini udah minus, makanya ditambah. Jadinya laba bersih kita segini. Nah, tunggu dulu. Ini kan tadi namanya kan laba setelah pajak nih. Laba setelah pajak. Di sini kan kita operasi yang dihentikan. Maka di sini karena ada operasi yang dihentikan, maka di sini namanya kita ganti aja, bukan laba setelah pajak, tapi laba dari operasi
operasi yang dilanjutkan. Income from continuing operation. Jadi laba dari operasi yang dilanjutkan, terus baru di sini operasi yang dihentikan berapa? Sini. Dapat nanti laba bersih. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Hah? Enggak? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Ini habis laporan laba rugi. Suruh laporan perubahan ekuitas. Udah bikin laporan perubahan ekuitasnya lagi. Laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas berarti di sini apa masukin saldo laba awal